Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taruna Madya Fitra Ardasa Putra NID 2240601 dari Prodi MTP 2C. Selanjutnya saya akan memaparkan materi PM 33 tahun 2011 tentang jenis, kelas, dan kegiatan stasiun kereta api. Pertama-tama, sebelum saya masuk ke dalam materi, pemaparan dan materi ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Handoko, dosen dari mata kuliah Sistem Manajemen Stasiun. Saya izin untuk memaparkan materi Bapak. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Bab 1, ketentuan umum. Di sini saya terterakan gambar kereta ya dari KAI. Lalu kita slide selanjutnya, pasal 1. Apa sih kereta api? Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Apa sih stasiun kereta api itu? Tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bagian bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api yang ada di stasiun. Fasilitas penunjang. Apa itu fasilitas penunjang? Segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta yang ada di stasiun. Berikutnya, frekuensi lalu lintas. Banyaknya kereta api yang berangkat, berhenti, dan melintas di suatu stasiun selama kurun waktu tertentu. Jumlah penumpang adalah banyaknya orang yang naik atau turun dari kereta api sebagai pengguna jasa kereta api yang memiliki karcis sebagai tanda bukti perjanjian angkutan orang. Jumlah barang. Banyaknya barang yang diantar dari atau ke stasiun dengan menggunakan jasa kereta api dan penggunaan jasa tersebut memiliki tanda bukti perjanjian pengangkutan barang berupa surat angkutan barang. Berikutnya, pendapatan stasiun adalah pendapatan hasil penjualan jasa angkutan baik dari jasa angkutan penumpang ataupun jasa pengangkutan barang, pemanfaatan jasa fasilitas penunjang. Menteri, siapakah menteri itu? Menteri yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugasnya dan tanggung jawabnya juga di bidang kereta-apian. Saya ambil contoh di kanan ada gambar dari Direktur Jenderal Perkeretaapian yaitu Insinyur Muhammad Rizal Wasal. Bisa kita lihat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pasal 2. Stasiun kereta api merupakan prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Saya ambil contoh gambar di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Bisa dilihat di kanan. Berikutnya, pasal 3. Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki beberapa jenis. Yang pertama, stasiun penumpang. Yang kedua, stasiun barang. Yang ketiga, stasiun operasi. Stasiun penumpang merupakan stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang. Stasiun barang merupakan stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang. Stasiun operasi merupakan stasiun api untuk keperluan pengoperasian kereta api. Stasiun kereta api terdiri dari emplasmen dan juga bangunan stasiun. Emplasmen terdiri dari jalan rel, fasilitas pengoperasian, dan drainase. Bangunan stasiun terdiri dari gedung, instalasi, pendukung, peron. Stasiun penumpang memiliki fasilitas yang pertama, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Naik turun penumpang, penyandang cacat, kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pembuangan sampah, fasilitas informasi. Stasiun barang dilengkapi fasilitas keselamatan, keamanan, bongkar muat, fasilitas umum, dan pembuangan sampah. Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun, dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dan tempat bongkar muat barang. Pembangunan jalan rel dengan persyaratan teknis jalan rel dan dilengkapi fasilitas kereta api.
Stasiun operasi dilengkapi fasilitas keselamatan dan operasi kereta api. Kegiatan di stasiun meliputi kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, kegiatan jasa pelayanan khusus. Kegiatan pokok yang pertama, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Selanjut, kegiatan usaha penunjang. Apa yang dimaksud kegiatan usaha penunjang? Untuk mendukung penyelenggaraan perkeretaapian. Kegiatan usaha penunjang dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian. Kegiatan usaha penunjang stasiun dilakukan penyelenggaraan stasiun dengan ketentuan yang pertama, tidak mengganggu pergerakan kereta api. Lalu yang kedua, tidak mengganggu pergerakan penumpang. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut ke slide berikutnya. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dalam melaksanakan kegiatan usaha penunjang harus mengutamakan pemanfaatan ruang untuk keperluan kegiatan pokok stasiun. Kegiatan jasa pelayanan khusus berupa jasa pelayanan, ruang tunggu penumpang, bongkar muat barang, pergudangan, parkir kendaraan. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dapat mengenakan tarif kepada pengguna jasa pelayanan khusus bagi yang dimaksud. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan oleh penyelenggara prasarana kereta api perkeretaapian apabila fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 terpenuhi. Bab 4. Tata cara penetapan klasifikasi stasiun kereta api. Stasiun perumahan dikelompokkan dalam 3 tipe: stasiun besar, stasiun sedang, kelas sedang, maupun kelas kecil. Di kanan saya beberapa contoh stasiun dengan kelasnya masing-masing. Yang pertama ada stasiun Malang. Kita bisa lihat, kita bisa mengklarifikasikan mana yang kelas besar, mana kelas sedang, dan mana yang kelas kecil. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pengelompokan stasiun kelas kereta api berdasarkan kriteria. Yang pertama, fasilitas operasi, jumlah jalur, fasilitas penunjang, frekuensi, jumlah penumpang, jumlah barang. Fasilitas operasi maksimum 25 angka kredit, jumlah jalur maksimum 20 angka kredit, fasilitas penunjang maksimum 15 angka kredit, jumlah penumpang maksimum 20 waktu kredit, jumlah barang maksimum 5 angka kredit. Kita lanjut. Komponen fasilitas operasi terdiri atas peralatan persinyalan, peralatan telekomunikasi, instalasi listrik. Komponen jalur terdiri dari lebih dari 10 jalur, 6 sampai dengan 10 jalur, dan kurang dari 6 jalur. Komponen fasilitas penunjang sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat 2 huruf C terdiri atas penunjang dan penunjangan khusus. Komponen frekuensi lalu lintas terdiri dari kereta api berhenti dan kereta api langsung. Lanjut slide berikutnya, komponen jumlah penumpang. Penumpang kereta api per hari lebih dari 50.000, 10.000 sampai dengan 50.000, dan kurang dari 10.000. Komponen jumlah barang, pergerakan barang dan bagasi kereta api per hari terdiri atas lebih dari 150 ton, yang kedua 100 sampai 150, dan kurang dari 100 ton. Lanjut, rincian angka kredit untuk masing-masing komponen kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 termuat dalam lampiran peraturan ini. Pasal 18 berisi tentang yang pertama, penetapan klasifikasi stasiun kereta api didasarkan pada jumlah angka kredit yang diperoleh stasiun yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah angka kredit untuk menetapkan klasifikasi stasiun sebagaimana yang dimaksud pada satu sebagai berikut. Kelas besar jumlah angka kredit lebih dari 70, kelas sedang jumlah angka kredit lebih dari 50, kelas kecil jumlah angka kredit kurang dari 50. Lanjut selanjutnya, klasifikasi stasiun kereta api ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan penilaian dan setiap 3 tahun dilakukan evaluasi. Bab kelima, ketentuan peralihan. Klasifikasi stasiun kereta api dalam waktu 1 tahun sejak ditetapkannya peraturan ini harus ditetapkan. Bab 6, ketentuan penutup. Ini berikut penutup dari PM 33 tahun 2011 serta penutup dan mengakhiri pemaparan juga dari materi saya.
Berikut adalah pemaparan materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna, yang sempurna hanyalah Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.